Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Pada Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bernapas, interaksi di tengah-tengah masyarakat dalam rangka taqarrub ilallah, dalam rangka beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kemampuan agar senantiasa istiqomah di jalan ketaatan dalam menjalankan, mengamalkan ajaran Islam. Hari ini Al-Fakir ingin membahas tema manfaat saling menasehati. Dalam Islam, nasihat menasehati pada konten sebelumnya Al-Fakir sudah sampaikan begitu pentingnya, bahkan wajib bagi sesama muslim untuk saling nasihat menasehati. Maka menjadi keharusan dan keniscayaan bagi seorang muslim agar setiap hari-harinya dipenuhi dengan nasihat. Karena nasihat itu lambat laun akan membekas dalam pikiran, dalam hati kita. Ketika nasihat itu berulang-ulang sampai terdengar pada kuping kita, terdengar pada telinga kita, insya Allah akan terekam dalam memori otak kita, sehingga kita dapat kemudian menilai, menimang-nimang, ya, bisa membedakan mana yang hak dan yang batil. Itulah mengapa sebabnya para wali Allah memiliki sifat furqan yang dapat membedakan mana yang hak dan batil. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, itu menjadi bahan perhatian seorang muslim jika ingin menjadi muslim yang baik, muslim yang berkualitas, muslim yang mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah, maka senantiasa hari-harinya diisi dengan saling nasihat menasihati dalam kebenaran. Bahkan Rasulullah sendiri menyatakan bahwa agama itu adalah nasihat. Kata Rasul apa? Ad-dinu nasihah. Agama itu adalah nasihat. Maka itulah mengapa kemudian para alim ulama sangat-sangat memperhatikan, sangat-sangat menganjurkan, sangat-sangat mengajak kita semua umatnya, jamaahnya untuk saling nasihat menasihati demi terwujudnya akhlakul karimah, akhlak yang mulia, ya, demi terwujudnya kehidupan Islam yang harmonis, demi terwujudnya masyarakat Islam yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Karena baik menjadi hamba yang berkualitas, beriman dan bertakwa itu wajib, maka konsekuensinya bagi setiap muslim harus saling nasihat menasihati agar menjadi muslim yang baik, bahkan lebih baik dari hari-hari sebelumnya, ya. Dijelaskan dalam Al-Qur'an bahwa sebagian dari umat Islam wajib hukumnya berdakwah mengajak kebaikan kepada semua umat manusia. Sebagaimana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada sebagian dari kaum muslimin yang mengajak kepada Islam, mengajak kepada kebaikan, memerintahkan kepada yang ma'ruf, pada yang baik, dan mencegah kepada kemunkaran. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ayat itu menunjukkan bahwa setiap muslim wajib hukumnya untuk saling nasihat menasihati, mengajak saudaranya sesama muslim kepada jalan ketaatan, pada jalan kebaikan. Sekalipun berat rasanya untuk mengajak mereka, apalagi yang masih doyan nangkringin jablay, yang masih doyan banting kartu, yang masih doyan nyekek botol, sampai kurus banget itu leher botol, dicekekin mulu tiap hari. Apalagi yang masih ketergantungan obat, narkoba, apalagi yang masih kemudian tidak mau sholat, tidak mau beribadah. Mereka adalah target-target dakwah kita, ya. Sebagaimana Rasul tadi bersabda, ad-dinu nasihah, agama itu untuk nasihat. Maka ketika kita melihat orang-orang yang lalai kepada Allah, orang-orang yang masih doyan maksiat, yang masih suka hobi berbuat dosa,
Itu menjadi target dakwah kita untuk dinasihati. Kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk menasihati saudara kita sesama muslim. Ya, maka mari dari sekarang kita mulai mengajak deket dah, PDKT dah sama mereka-mereka yang masih senang maksiat, yang masih senang dosa, supaya mereka kemudian mendapatkan hidayah dari Allah dan bertobat menjadi muslim yang baik, menjadi muslim yang soleh. Ya, itu ya yang harus kita perhatikan sebagai seorang muslim. Muslim itu nggak mikirin diri sendiri, keluarga doang. Udah dirinya udah bagus, keluarganya udah bagus, masa tetangganya kanan kiri masih jelek tapi diantepin aja, itu bukan muslim yang baik. Muslim yang baik muslim yang mengajak diri sendiri, keluarga, masyarakatnya kepada jalan Islam. Karena hakikat hidup seorang muslim adalah kembali pada ajaran Islam, mengajak seluruh umat Islam mengamalkan ajaran Islam secara kafah. Kalau sudah kafah, sudah keseluruhan, sudah totalitas, insya Allah muslim itu menjadi muslim yang berkualitas, muslim yang baik. Oke, itulah sedikit sedikit pembahasan kita pada hari yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fakir undur diri, mohon maaf lahir dan batin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.